menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, nampaknya dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kali ini kami hadir dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang kegiatan mengisi kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang menarik, di mana narasumber kita ini sudah tidak asing lagi, yaitu ada Pak Ikhwan yang beliau juga merupakan narasumber nasional untuk pendidikan agama Islam. Juga ada Bu Susi, guru senior yang memang ahli untuk menceritakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak usia dini. Sebelum saya berikan kepada kedua narasumber, saya beritahukan kepada para peserta, tidak perlu untuk menuliskan kehadiran di chat room ya. Nanti kita akan membagikan link presensi pada pukul berapa Pak Bagus nanti? 16? 16.30 kayak. 16.30 yang akan kita buka mungkin kurang lebih selama 1 jam. Di mana link presensi itu nanti akan langsung terhubung dengan perolehan sertifikat. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah menuliskan kehadiran di chat room ya. Di sana cukup untuk menuliskan mungkin pertanyaan atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, boleh di sana. Tapi tidak untuk menuliskan kehadiran karena kami nanti akan men-share untuk link kehadiran berikut sekaligus link sertifikat di pukul 16.30 ya. Mungkin itu awalan dari saya. Selanjutnya sepenuhnya waktu akan saya kerahkan kepada kedua narasumber kita, yaitu Pak Ikhwan dan juga Bu Susi. Monggo, selamat mengikuti untuk teman-teman semuanya, dan semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber bisa kita terima dengan baik dan nantinya bisa kita implementasikan di sekolah kita dengan baik. Dan saya akhiri sebagai pembawa acara sebelum saya serahkan kepada kedua narasumber. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya atas nama komunitas belajar bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ikhwan dan Bu Susi. Terima kasih Bu Ati. Untuk materi sudah siap ya Pak Bagus? Oke. Saya dulu ya Pak Ikhwan. Ya, monggo Bu Susi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini kami komunitas belajar guru bisa berbagi, bisa bertemu kembali dengan teman-teman hebat yang sore hari ini sudah bisa ya hadir di ruang meeting ini dalam rangka kegiatan sharing untuk kegiatan bulan Ramadan untuk PAUD ya, untuk materi kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Bagus, Pak Ikhwan, dan Bu Ati. Dan saya sendiri tentunya yang mana kegiatan sore hari ini adalah kegiatan pertama yang kami lakukan. Di mana di Guru Bisa Berbagi ini nanti insya Allah kami akan sering berbagi ya, sharing pengalaman dengan ibu-ibu, bapak ibu semua untuk materi-materi yang tentunya kita butuhkan bersama. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa hal praktik baik yang akan kami sharing. Tentunya yang pertama ini akan saya sampaikan adalah pada saat kegiatan di sekolah di bulan Ramadan, tentunya untuk peserta didik PAUD waktunya
tentu tidak seperti hari biasa ya, Bapak Ibu mungkin lebih cepat pulangnya, lebih sebentar ya, karena eh, orang tua berpuasa gitu, anak-anak juga berlatih puasa, mungkin waktu yang berada di rumah mungkin lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya, sebelum puasa gitu ya, sebelum bulan Ramadan. Jadi ada baiknya di mana kita sebagai guru eh, bekerja sama dengan ayah bunda untuk bagaimana anak-anak PAUD, usia PAUD bisa berlatih untuk eh, di bulan Ramadan. Silakan Pak Bagus, kita ke materi. Untuk materi pertama ini saya akan menyampaikan tentang materi Ramadan Ceria dengan ayah dan bunda. Ini bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai bahan nanti mungkin di awal masuk setelah libur awal Ramadan, nanti mungkin ada pondok Ramadan, ada apa gitu ya di sekolah masing-masing bisa sharing kepada ayah dan bunda, bisa berbagi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak di rumah gitu ya. Mengingat waktunya lebih banyak. Jadi kalau untuk anak-anak yang baru belajar berpuasa gitu, jadi ada kegiatan-kegiatan yang membuat mereka akan lupa waktu gitu ya. Jadi tahu-tahu sudah adzan duhur gitu ya, berbuka untuk anak-anak yang belajar puasa setengah hari. Lanjut, Pak Bagus. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, apa sih manfaat kita melatih puasa bagi anak usia dini yang di mana tentunya belum menjadi kewajiban ya bagi mereka? Bisa ditulis di kolom chat. Bapak Ibu semua, mengapa sih kita belajar mengajar anak-anak, melatih anak-anak untuk bisa belajar berpuasa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan di kolom chat. Tentunya saya yakin untuk sekolah-sekolah PAUD ya yang mungkin berbasis Islam gitu ya sudah mengajarkan gitu ya untuk saat-saat sekarang gitu ya eh, apa sih yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, belajar puasa apa gitu yang dilakukan. Nah, mengapa kita melatih? Apa manfaat kita melatih puasa bagi anak? Melatih kesabaran ya, Bu Yana Reni. Mungkin yang lain, melatih kesabaran ya, menunggu waktu berbuka gitu ya. Harus melatih sabar untuk menahan lapar gitu ya. Baik, yang lain mungkin ada yang boleh langsung menyampaikan, tidak apa-apa. Terkunci ya Pak Bagus untuk mic-nya. Melatih kesabaran, mengenal berpuasa sejak dini. Melatih Pisau. menghargai waktu, memahamkan kewajiban beribadah kepada anak. Lalu ada melatih untuk mengendalikan emosi, melatih anak tentang empati bila perut lapar gitu ya. Baik, baik. Nah, sudah banyak ya. Belajar disiplin, belajar mengendalikan diri, mengetahui salah satu rukun Islam tentunya ya. Ya, rukun wajib Islam 5 ya. Baik. Nah, banyak sekali manfaat ya, termasuk dari yang disampaikan ibu-ibu tadi sudah betul ya, kita melatih kewajiban dan ketaatan dalam beragama gitu ya. Nah, untuk anak usia dini, tentunya kalau untuk rukun Islam, tentunya kita sudah mengajarkan salah satunya adalah ibadah puasa. Wajib dilaksanakan untuk umat Islam gitu ya. Nah, untuk bagi anak PAUD sendiri, ada beberapa hal atau manfaat berpuasa yang bisa diperoleh jika kita mengajarkan dari usia dini. Lanjut, Pak Bagus. Salah satunya, ini hanya sebagian ya Ibu ya, dari yang Ibu sampaikan, yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Gimana rasa syukur ini karena pada saat kita menjalankan ibadah puasa, tidak semua orang itu bisa berpuasa di bulan itu. Ada orang-orang lain yang
kesulitan, di negara lain yang kesulitan bertemu dengan bulan Ramadan karena kekurangan pangan, kekurangan dalam keadaan perang dan segala macamnya. Jadi menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, lalu melatih kedisiplinan tadi ya sudah disampaikan, lalu melatih agar memiliki kontrol pada diri karena mereka harus berusaha untuk menahan keinginan-keinginan, salah satunya keinginan untuk makan, untuk nyemil gitu ya, untuk bermain, terlalu banyak bermain karena nanti akan capek gitu ya. Lalu membersihkan hati dan pikiran karena di bulan itu nanti akan banyak ibadah-ibadah yang harus fokus dilaksanakan gitu ya. Lalu melatih kesabaran tadi sudah disampaikan ya. Lalu melatih rasa empati juga sudah ada tadi disampaikan gitu ya kepada orang lain. Memperbaiki dan menambah kesehatan tubuh. Tentunya pada saat berpuasa ibu-ibu, ayah, bunda gitu ya disampaikan kepada orang tua, tentunya pada saat berpuasa kita nggak sakit ya, bunda kita apa kita nggak sakit ya kalau nggak makan. Tentu anak-anak akan bertanya-tanya, nggak makan sekian jam mungkin akan terasa lemah nanti sakit kan ada ya anak-anak berpikiran seperti itu. Nah nanti bapak ibu bisa menjelaskan makna berpuasa itu sebenarnya seperti apa gitu ya, kenapa kok bikin sehat gitu ya. Melatih diri mampu memegang amanah gitu ya, termasuk salah satunya pada saat anak-anak sudah berjanji gitu hari ini akan berpuasa sampai setengah hari gitu. Kalau misalnya anak-anak kan biasanya jam 10 itu sudah nego-nego gitu ya, nego kepada orang tuanya mau buka gitu ya karena nggak kuat dan segala macam. Nah tadi pagi gimana, janjinya gimana, puasanya sampai jam berapa gitu ya. Jadi kita mengajarkan seperti itu. Nah, perlu kita sampaikan selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah karena setelah bulan Ramadan ada hari kemenangan. Kita sampaikan kepada peserta didik kita, jadinya selama bulan Ramadan itu saatnya kita menumpuk amal soleh ya, perbaikan gitu ya, mengumpulkan pahala-pahala gitu dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti pada saat Lebaran itu kita memperoleh kemenangan gitu pada saat kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut khusus di bulan Ramadan gitu ya. Lanjut Pak Bagus. Nah ini ya Bu ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kemuliaan. Jadi di bulan Ramadan kita diajarkan untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga serta hawa nafsu. Selain berpuasa, banyak kegiatan yang lain yang juga bisa dilakukan untuk mengisi waktu bersama keluarga, terutama untuk anak usia dini ya, anak PAUD gitu ya. Ada beberapa pembiasaan bersama orang tua dan anak. Lanjut, setelah ini bisa Bapak Ibu guru nanti sampaikan kepada wali muridnya untuk bisa dilaksanakan bersama gitu ya. Yang pertama aku bisa berwudu. Tentunya Ananda kan biasanya di sekolah juga sudah diajarkan nih sama Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan bahan untuk kegiatan belajar di rumah juga gitu, berkesinambungan dengan di rumah. Jadi aku bisa berwudu, itu anak-anak berwudu sendiri untuk anak-anak yang sudah diajarkan gitu ya di sekolahnya, orang tua hanya perlu mengawasi dan mengingatkan apabila ada urutan yang salah. Itu bisa dijadikan rutinitas ya harian karena kita wajib ya, kan sholat sudah wajib dilaksanakan. Jadi untuk di bulan Ramadan ini lebih difokuskan gitu ya untuk bisa melihat bagaimana sih anak-anak ini sudah mampu berwudu dengan gerakan yang betul, dengan urutan yang betul atau niat yang betul atau bagaimana. Jadi bisa dijadikan sebuah kegiatan pembiasaan bersama antara orang tua dan anak. Bisa berbarengan orang tua dan anak, bisa anak sendiri lalu orang tua mengawasi. Lalu yang kedua aku rajin sholat gitu ya, pembiasaan sholat berjamaah untuk waktu-waktu yang dimana setiap keluarga itu mempunyai waktu-waktu tertentu yang semuanya ada bersama di rumah gitu ya, terutama mungkin saat maghrib gitu ya, karena habis berbuka gitu, jadi bisa melaksanakan kegiatan sholat berjamaah atau yang biasa ke masjid bisa membawa anak-anak ke masjid gitu ya.
Dapat juga dengan mengizinkan anak-anak sholat sendiri ya di jam-jam sholat lainnya duhur, asar gitu ya. Itu dapat membantu anak mengingat gerakan dan bacaan sholat bagi yang sudah hafal atau bagi yang belum gitu ya. Mungkin bisa dinyaringkan bacaan sholatnya pada saat namanya mereka belajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membimbing gitu ya apabila ada kesalahan-kesalahan bacaan atau apa. Yang ketiga, aku senang baca Al-Quran. Dampingi Ananda membaca Al-Quran karena terbiasa membaca Al-Quran sejak dini menumbuhkan cinta kepada Al-Quran tentunya gitu ya. Karena terutama di sekolah Islam gitu tentunya mungkin sudah diajarkan membaca tulis Al-Quran ya. Baca Iqra misalnya tatili atau apa gitu ya yang di sekolah laksanakan gitu ya. Lalu makan sahur dan buka puasa bersama. Nah, saat makan bersama adalah momen yang sangat baik untuk menghadirkan kehangatan dan kebersamaan dan saat bersama anak dan keluarga saat yang tepat untuk memberikan keteladanan ya mengenai adab-adab makan dan minum dan sebagaimananya dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana sih adab makan dan minum yang baik gitu kalau kita makan bersama. Nah, momennya yang paling tepat itu kan saat sahur dan berbuka puasa ya. Ini khusus di bulan Ramadan ya. Jadi Bapak Ibu bisa sekaligus mengajarkan anak-anak, bagi anak-anak mungkin masih berbicara sambil makan gitu ya. Enak sekali nih masakan hari ini sambil makan. Jadi bisa diajarkan, dilatih anak-anak bagaimana adab makan dan minum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lanjut, Pak Bagus. Nah, lalu berikutnya indahnya sedekah ya. Indahnya sedekah ini mungkin yang terbiasa bersedekah subuh orang tuanya gitu ya, yang Jumat berkah gitu ya. Lalu kalau di bulan Ramadan ini yang sering itu berbagi takjil gitu ya. Itu bisa diperkenalkan ya kepada anak-anak karena perkenalkan dengan kebiasaan sedekah dapat didukung dengan menceritakan manfaat sedekah bagi pemberi dan penerimanya bagaimana. Itu bisa dilakukan ya. Lalu menceritakan kisah-kisah teladan. Nah, saat ini kan juga banyak ya di YouTube atau buku-buku yang disediakan gitu ya tentang siro-siro Nabi, kisah-kisah teladan dan sikap baik lainnya dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Apalagi saat ini sudah dicanangkan bagaimana literasi numerasi ini betul-betul digalakkan untuk anak-anak sekolah saat ini ya, terutama anak usia dini. Jadi diharapkan momen puasa ini karena banyak waktu yang harus membuat kita beristirahat, misalnya bagi orang tua yang standby di rumah, ibu misalnya bisa bercerita kepada anak-anak. Ayah bunda dapat berekspresi dengan gerak dan ekspresi. Boleh juga menggunakan media-media seperti boneka tangan atau boneka-boneka yang dibuat dengan bahan yang ada di rumah gitu ya. Lalu mencari malam Lailatul Qadarnya. Ayah bunda dapat menceritakan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu apa sih? Bisa bersama-sama mencari malam Lailatul Qadar ya di 10 malam terakhir. Nanti setelah kita menceritakan malam Lailatul Qadar, tentunya anak-anak akan semakin penasaran gitu ya. Bisa menemukan untuk malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Nah, bisa juga dengan mengikuti pesantren kilat atau pondok Ramadan ya. Ayah bundanya bisa menyemangati untuk mendorong anak-anak untuk mengikuti pondok Ramadan mungkin di sekitar rumah gitu ya, selain di sekolah ya, selain di sekolah mungkin ada pesantren kilat yang diadakan di sekolah atau di musola-musola dekat rumahnya gitu ya. Bisa juga itu dijadikan salah satu ide kebiasaan bersama dengan orang tua ya. Lanjut Pak Bagus. Sebentar Kak Lidan. Nah, perlu diingat pada saat kita mendampingi anak belajar berpuasa, tentunya orang tuanya harus sabar dulu ya. Sabar, orang tua perlu sabar dan membiasakan anak-anak beribadah. Lalu jadilah role model gitu ya, contoh gitu ya, contoh yang baik. Pada misalnya kan ibu-ibu gitu ya, kan tidak selamanya 1 bulan, kadang ada beberapa hari yang tidak berpuasa gitu ya.
Nah, diusahakan mungkin untuk yang tidak diwajibkan berpuasa hari itu, bagi anak-anak yang usia dini yang mungkin mereka tidak sampai untuk memahami itu gitu ya. Jangan makan minum di depan mereka gitu ya. Jadi diusahakan kita jadi model nih, jadi contoh gitu ya. Kecuali mungkin anak-anak yang sudah sedikit besar gitu kita sampai oh ya, kalau seorang perempuan itu ada waktunya harus berhalangan, tidak wajib berpuasa hari itu gitu. Lalu tunjukkan cinta, kasih sayang kita pada saat kita mendampingi anak-anak dalam melaksanakan dalam belajar puasa ya gitu ya. Jadi anak-anak dapat meneladani kasih sayang tersebut dari orang tuanya gitu. Perhatian misalnya perhatian-perhatian kecil menanyakan hari ini mau berbuka apa, kita mau buat buka puasa dengan apa hari ini, anak-anak pinginnya menu apa gitu ya. Itu sudah menunjukkan kalau kita memperhatikan mereka di mana mereka saat itu sedang belajar berpuasa. Jadi yang berikutnya no imbalan dari awal ya. Jadi jangan biasakan anak-anak berbuat sesuatu itu karena ada sesuatunya gitu ya. Jadi kita bangun anak-anak melakukan kegiatan itu karena memang itu sudah menjadi kewajiban, itu menjadi sebuah keinginan mereka gitu ya. Kalaupun di akhirnya nanti akan mendapatkan imbalan, itu adalah berkah dari Allah karena mereka sudah bisa menjadi anak hebat gitu ya. Anggap itu sebagai surprise ya, sebagai hadiah ya yang tidak pernah terduga bagi anak-anak yang sudah bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Lanjut, Pak Bagus. Nah, ini ada beberapa ide-ide kegiatan Ramadan, Bapak Ibu. Ini yang biasa saya lakukan di sekolah ya, jadi tidak wajib ya. Namanya kita kan berbagi praktik baik ya. Salah satunya adalah melingkari, ya, lingkari tanggal berpuasa walau hanya saat itu mereka belajar puasa gitu ya. Jadi ayah bunda bisa siapkan kalender gitu ya, kalender khusus untuk mereka gitu ya. Jadi mereka bisa melingkari tanggal mereka berpuasa gitu ya hari itu. Lalu pada kalau misalnya hari itu mereka berhalangan karena apa, berilah catatan di sampingnya. Kalau anak-anak yang belum bisa menulis, bisa dibantu oleh orang tuanya menuliskan sambil ditanya gitu ya. Jadi ya hari ini kenapa Wina tidak puasa, kenapa tidak berpuasa sakit. Nah, gitu ya. Kasih tanda silang, tanggal sekian dikasih catatan gitu. Nah, gitu ya. Lanjut. Khusus Excel yang muncul berasal dari pengguna yang telah subscribe. Lanjut Pak Bagus. Nah, lanjut ini sampai April ya, sampai Lebaran. Kalendernya salah tahun 2023. Baik, lalu bisa juga kegiatan berikutnya adalah membuat catatan bersama ya, Bapak Ibu. Jadi ini bebas ya, kolomnya bebas sesuai dengan kesepakatan antara anak dan bunda ya, anak-anak dengan ayah dan bunda. Catatan perbuatan baikku ya. Jadi mungkin ada nomor, ada tanggal, terus perbuatan baik apa hari ini gitu ya yang sudah dilakukan. Terus mungkin ada komentar orang tua atau mungkin catatan apa di sampingnya gitu ya, atau mungkin dikasih senyuman, dikasih emoticon gitu di sampingnya dengan orang tuanya. Jadi ini bisa dijadikan kebiasaan-kebiasaan atau ide-ide kegiatan yang bisa dilakukan dengan anak. Catatan perbuatan baik apa yang sudah dilakukan anak hari ini gitu ya, selama bulan puasa gitu ya. Lanjut. Nah, bisa juga kita membuat proyek-proyek menyenangkan ya bersama anak gitu ya. Misalnya membuat proyek kolase kaligrafi gitu ya. Kaligrafi yang dicari gitu di internet kan banyak tuh. Jadi kerjasama orang tua dan anak membuat kolase dengan biji-bijian, dengan apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan bahan untuk ditempel di kaligrafi tersebut gitu ya. Lalu mewarnai gambar bertema Ramadan gitu ya, membuat kartu lebaran atau amplop THR gitu ya, angpau gitu ya, bisa dijadikan bahan gitu ya untuk bisa proyek bersama orang tua dan anak di rumah. Membuat kue lebaran dah. Ini juga bisa dijadikan pembelajaran di mana tentunya pada saat pembuatan kue lebaran anak-anak bisa tahu menakar berapa sendok,
berapa gram, lalu bahannya apa saja gitu ya, bisa dicatat gitu sama anak-anaknya. Bisa ditugaskan sama orang tuanya membuat kue lebaran dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Bisa dijadikan kegiatan literasi numerasi bagi mereka juga ya untuk pembuatan kue lebaran. Mengajar anak untuk bisa menghitung eh, apa namanya takaran-takaran tertentu gitu ya untuk pembuatan kue lebaran ya. Nah, ini sangat gampang sekali dicari di internet ya, di Google gitu ya, untuk cara pembuatan kartu lebaran, amplop THR gitu ya. Banyak sekali di YouTube bisa dicari gitu. Selanjutnya, Kak Bagus. Nah, kegiatan lainnya juga bisa menonton kisah teladan bersama gitu ya, bersama orang tua dan anak di rumah. Tentunya ini juga bisa dilakukan di sekolah ya, pada saat awal-awal masuk di awal bulan puasa. Lalu membaca buku cerita Islami, menyiapkan hidangan berbuka puasa gitu ya. Bisa diselingi dengan di awal-awal Ramadan dengan membuat menu puasa bersama gitu ya, menu buka puasa, menu sahur puasa gitu ya, diajak anak-anak untuk berembuk gitu ya. Jadi kita nih mau menu buka puasanya apa hari ini, dibuat catatan-catatan di mana orang tuanya yang mendampingi. Lalu mungkin juga bisa diajak berkunjung ke panti asuhan bagi orang-orang tua yang mungkin mampu gitu ya, biasa mengajarkan anak-anak untuk berempati gitu ya. Diajak berkunjung ke panti asuhan, belajar memberi gitu ya, walaupun hanya berapa gitu ya. Jadi mengajarkan mereka berempati kalau di sana itu ternyata ada anak-anak yang tidak punya orang tua tapi mereka tetap berpuasa, tidak ada yang membangunkan sahur, orang tuanya yang membangunkan sahur, tidak ada orang tuanya yang mengajak main gitu ya, tapi mereka tetap berpuasa gitu sambil kita mengajarkan ke mereka kalau mereka itu termasuk anak-anak yang beruntung gitu, masih punya orang tua misalnya seperti itu. Lanjut Pak Bagus. Nah, catatannya seperti ini, berikanlah ide-ide kreatif untuk kegiatan Ramadan yang bisa dilakukan bersama anak ya. Lalu tentunya setiap kegiatan itu disesuaikan dengan usia dan minat anak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin anak-anak yang belum bisa membaca, belum bisa menulis dengan lancar gitu tidak urutan ayo tulis apa menunya hari ini ditulis gitu ya. Tidak ya, bisa didampingi. Lalu libatkan anak dalam perencanaan dan persiapan kegiatan. Jadi seakan-akan nanti mereka tuh merasa bertanggung jawab, oh ya karena mereka yang merencanakan bersama. Jadi mau tidak mau nanti harus terlibat nih, harus membantu gitu ya. Karena kita merencanakan apa, mau membuat kue lebaran, ayo dilihat bahannya apa saja. Karena mereka yang merencanakan gitu ya bersama dengan orang tua. Jadi nanti akan ada rasa tanggung jawab pada saat mereka sudah dilibatkan untuk perencanaan dan persiapan kegiatan. Silakan lanjut Pak Bagus. Nah, sedikit tips ya, pesan dari saya, berikan tips kepada orang tua untuk mengajak anak berpuasa dengan cara yang menyenangkan dan tidak membebani. Lalu tekankan bahwa yang terpenting adalah menumbuhkan rasa cinta dan semangat pada anak untuk berpuasa. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika anak memiliki kondisi kesehatan tertentu ya. Jadi untuk anak-anak yang baru belajar berpuasa gitu ya, kan ada orang tua yang wajib harus tapi tidak melihat kondisi kesehatan anak terlebih dahulu sehingga mungkin ada hal-hal yang terjadi pada anak tersebut. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi kepada dokter atau ahli gizi jika anak-anak kita itu memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tentunya orang tua akan paham untuk urusan itu ya. Jadi tentunya kembali lagi kepada keluarga yang utama, yang paling paham ya. Dan di kegiatan Ramadan itu yang paling banyak memang waktu bersama orang tua di rumah daripada di sekolah ya, kecuali mungkin sekolah-sekolah yang tentunya ada kegiatan pondok Ramadannya yang sampai berbuka gitu ya di sekolah. Baik, mungkin itu saja dari saya praktik baik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan saya juga menunggu cerita-cerita dari teman-teman nanti untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada tambahan-tambahan ya untuk sharing ya, untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa saya juga laksanakan gitu ya. Terima kasih. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan Pak Ikhwan. Mungkin ada pertanyaan dulu atau bagaimana? Pak Ikhwan? Jadi, kalau memang ada pertanyaan atau nanti langsung di akhir kita sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak Ikhwan untuk dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Alhamdulillah kita bersama-sama ingin saling berbagi dan bersinergi bersama-sama untuk yang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa generasi penerus kita semuanya. Baik, tema kali ini dalam pertemuan sore hari ini yaitu tentang bagaimana kita mengisi kegiatan Ramadan untuk anak-anak usia dini, baik di jenjang TK, mungkin kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi sudah disampaikan tentang praktek baik yang telah dilakukan oleh Bu Susi ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan bagaimana yang harus kita lakukan di dalam kita mengisi kegiatan Pondok Ramadan. Tentunya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian di sekolah memiliki atau mengagendakan kegiatan yang namanya kegiatan Pondok Ramadan ya, kegiatan Pondok Ramadan. Dan teman-teman sendiri atau Bapak Ibu sekalian tentunya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk mengisi kegiatan di Pondok Ramadan itu. Jadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Bu Susi tentang macam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan di kegiatan Pondok Ramadan. Baik, saya izin share screen untuk materi saya pada sore hari ini. Ya. Terima kasih. Nah, di judul materi saya ini pesantren Ramadan, terus di PAUD sama halnya seperti kegiatan Pondok Ramadan di PAUD. Kenapa sih kita mengadakan kegiatan Pondok Ramadan di PAUD? Kemudian kenapa kita harus mengajarkan pendidikan agama Islam ya? Karena kalau berbicara Pondok Ramadan ini adalah momen-momen bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa yang dilakukan oleh kaum muslim atau umat muslim ya. Kenapa kita mengajarkan pendidikan agama Islam di sekolah kita, terutama salah satu kegiatannya adalah pesantren Ramadan atau Pondok Ramadan. Ini ada beberapa dasar kenapa kita melakukan kegiatan pendidikan agama atau kegiatan pesantren di PAUD atau di sekolah ya, pondok Ramadan yang biasa sering kita kenal. Baik, ini sekilas tentang saya lanjutkan aja. Baik, di dalam undang-undang ya dijelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa tentang Sisdiknas ya, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dengan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, disinilah kenapa kita perlu menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak sejak usia dini, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini disampaikan bahwa fungsi dari pendidikan nasional ini untuk menjadikan anak-anak yang beriman dan bertakwa,
kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kepada Tuhan dari agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Dalam hal ini kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan agama Islam, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menjadikan anak-anak yang memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, ini. Kemudian selanjutnya tujuan pendidikan agama itu adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berfungsi dalam membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini di tujuan kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak ini adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia, berakhlak mulia, dan mampu menjaga perdamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Ini tujuan daripada pendidikan agama. Di dalam undang-undang juga dijelaskan ya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sisdiknas di pasal 12 ayat 2 huruf A, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan ya berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi setiap peserta didik itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi kalau kita punya punya peserta didik beragama Islam, maka yang mengajarkan juga adalah yang beragama Islam. Ya, ini sesuai amanat dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 12 huruf A. Kemudian masih di Undang-Undang Sisdiknas ini diperkuat di peraturan Kementerian Agama bahwa pada pasal 3 ayat 1 setiap satuan pendidikan pada semua jalur atau jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Jadi itu bisa dikatakan wajib kita menyelenggarakan pendidikan agama. Kemudian di pasal 4 dijelaskan kembali bahwa setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di pasal 7 diperkuat kembali satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2, sampai dengan ayat 7 dan pasal 5 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan atau pembimbingan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Jadi perlu kami saya tekankan di sini bahwa setiap satuan pendidikan itu berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian diajarkan pula oleh pendidik yang beragama Islam. Kalau peserta didiknya Muslim, maka atau Islam, maka yang mengajarkan juga pendidik yang beragama Islam. Sama halnya ketika kita melakukan kegiatan pondok Ramadan, itu kenapa kita melakukan kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan? Karena di dalam satuan pendidikan kita ini ada anak yang beragama Islam, Maka di sekolah tersebut kita kan memprogramkan, merencanakan
bahkan akan melaksanakan kegiatan pondok Ramadan. Siapa yang mengajar nanti? Nah, sesuai dengan amanat dari undang-undang dan peraturan pemerintah ini, yaitu yang mengajarkan adalah pendidik yang seagama. Ada juga mungkin lembaga-lembaga pendidikan atau satuan pendidikan memanggil atau mengundang narasumber dari luar untuk mengajarkan kegiatan pondok Ramadan di lembaga tersebut. Monggo, pada intinya adalah diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tuh. Baik, saya lanjutkan. Sebentar, mohon maaf, agak ada trouble di screen saya. Bentar ya. Nah, jadi saya lanjutkan kembali ya. Bentar. Oh, maaf, ini share screen-nya agak. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini. Baik, Bapak Ibu, apa sih pesantren Ramadan itu atau pondok pesantren? Yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran atau serangkaian kegiatan pembelajaran agama secara kondisional yang dilakukan oleh satuan lembaga pendidikan yang diselenggarakan di bulan Ramadan dalam rangka untuk mempersiapkan anak didiknya untuk menjadi generasi yang memiliki kedalaman spiritual dan kepribadian Islami. Ini, jadi pesantren Ramadan atau pondok Ramadan ini adalah kegiatan yang sengaja kita lakukan ya secara kondisional ya pada saat-saat tertentu, yaitu pada momen-momen di bulan Ramadan yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau lembaga ya untuk mempersiapkan anak didiknya menjadi generasi yang memiliki kedalaman spiritual dan kepribadian Islami. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwasanya namanya pondok Ramadan, tentu dalam kegiatan pondok Ramadan ini sedikit banyak kita bisa mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di pesantren atau di pondok. Apa yang bisa kita adopsi, yang bisa kita lakukan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga kita masing-masing. Kita sesuaikan dengan kondisi usia anak, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Susi. Jadi kita nggak boleh memaksa, ya, nggak boleh memaksa. Jadi kita lihat bagaimana kondisi lembaga kita, bagaimana situasi di lembaga kita, bagaimana karakter anak didik kita, dan tingkat usia anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan. Jadi pada momen kegiatan pesantren Ramadan atau pondok Ramadan itu bernuansa seolah-olah anak ini adalah melakukan kegiatan pembelajaran di sebuah pondok pesantren. Semacam itu ya. Karena ini sudah kita kondisionalkan, sudah kita ibaratnya sudah kita setting untuk kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan ini. Nah, dan pelaksanaannya ya memang sudah kita setting di bulan Ramadan. Nah, apa tujuan dari diadakannya kegiatan pondok Ramadan? Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi sebagian, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Jadi tidak hanya nanti insya Allah di slide berikutnya kita tidak hanya mengenalkan anak-anak tentang materinya seputar Ramadan saja, ya seputar Ramadan aja. Karena kalau kita hanya mengajarkan materi seputar Ramadan aja, apalagi di situ ada peserta didik kita yang 2 tahun ya, minimal 2 tahun ada di situ, dia akan merasa bosan. Maka di situ banyak hal yang nanti bisa kita lakukan, materi-materi apa saja yang bisa kita buat untuk kegiatan pondok Ramadan. Jadi tidak hanya mengenal apa itu puasa,
doa berbuka puasa, niat puasa dan sebagainya seperti itu. Tidak hanya seputar puasa saja, tapi hal-hal yang lainnya bisa kita lakukan di dalam kegiatan momen-momen bulan Ramadan pada saat kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan. Yaitu salah satunya selain meningkatkan keimanan tadi, ini dan ketakwaan juga membangun akhlak mulia anak. Di situ kita bisa mengajarkan, menyisipkan materi-materi tentang akhlak mulia yang sudah disampaikan oleh Bu Susi tadi tentang bagaimana adab ketika makan, ketika berbuka puasa, ketika sahur, adab makan seperti apa. Itu adalah bagian bagaimana kita mengajarkan akhlak mulia kepada anak-anak, ya, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya, tolong kegiatan Ramadan ini tidak hanya momentum sesaat saja pada saat kegiatan Ramadan itu, tapi ini bisa berdampak untuk selamanya bagi anak-anak. Ya, maka di situ tekanannya pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi misalnya diajarkan bagaimana anak adab makan, ya di sini karena konteksnya pas bulan puasa, maka makan itu dilakukan pada saat sahur, saat buka puasa maupun sahur. Nah, selepas bulan puasa, ketika sudah tidak puasa Ramadan, adab makan ini tetap juga dilakukan. Mungkin pada saat sarapan pagi, mungkin pada saat makan di siang hari, mungkin pada saat makan malam bersama anggota keluarga, ini juga diterapkan. Jadi memang pembelajarannya dilakukan pada saat momen bulan Ramadan, tapi implementasinya, efeknya itu adalah sampai dengan nanti selepas bulan Ramadan. Maka kalau Bapak Ibu sekalian sering mendengarkan ceramah atau tausiah pada saat-saat Ramadan, salah satunya ada ulama, kiai atau ustadz menyampaikan orang yang puasanya diterima adalah selepas bulan puasa itu amal ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, ya seperti itu atau ibadah-ibadah yang lainnya akan lebih meningkat. Ini sama halnya dengan anak-anak ketika kita melakukan kegiatan pondok Ramadan, selepas bulan Ramadan, selepas kegiatan pondok Ramadan, anak-anak ini pembiasaan ajaran Islam, pembiasaan pendidikan agama itu bisa lebih meningkat. Jadi tolong jangan dijadikan momen pondok Ramadan ini atau pesantren Ramadan hanya sekilas kegiatan saja, sebagai pertanda saja bahwa itu adalah kegiatan di bulan Ramadan. Tapi ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita untuk menanamkan pembiasaan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga tujuannya adalah melatih kemandirian, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan toleransi. Saya kira tadi sudah dicontohkan ya, kemandirian bagaimana mandiri dalam segala hal, ya pada saat puasa, mungkin pada saat makan atau buka puasa, apalah melatih kemandirian, jadi dia bisa anak-anak bisa menyiapkan makanan sendiri yang tadi disampaikan oleh Bu Susi, bisa apa namanya kalau dalam hal kebersamaan tadi menyiapkan buka bersama, menu buka bersama dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita ajarkan di situ. Dan yang terakhir, tujuan terakhir yaitu menyemarakkan syiar Islam di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ya, jadi dengan adanya pondok Ramadan atau pesantren Ramadan ini juga bagian bagaimana kita menyiarkan Islam di lingkungan sekolah dan masyarakat. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini tahapan persiapan ketika kita akan melakukan kegiatan pesantren Ramadan atau pondok Ramadan. Jadi, dalam kita melaksanakan kegiatan itu perlu kita
persiapkan ya, tentunya Bapak Ibu melakukan briefing dulu atau diskusi atau musyawarah atau melakukan rapat koordinasi dengan tim ya, dengan para pendidik dan yang ada di lingkungan kita, di sekolah kita. Dan di situ hal yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu satu, pembentukan tim pelaksana. Jadi kita sekolah membentuk tim, siapa tim pelaksananya atau koordinator di kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan. Itu siapa ya? Timnya siapa ya, seperti itu. Kemudian setelah terbentuknya tim, perlu dilakukan tim itu melakukan kegiatan musyawarah, koordinasi untuk merencanakan perencanaan waktu ya, kapan akan dilaksanakan dan tipe kegiatan ya, karena di pesantren Ramadan ini ada beberapa tipe atau pondok Ramadan, ada beberapa tipe yang bisa kita adopsi dan itu pun tidak wajib, monggo selera daripada lembaga masing-masing. Apalagi sekarang zamannya kurikulum merdeka bebas melakukan apa saja yang sudah direncanakan oleh lembaga atau sekolah, dalam tanda kutip tetap mengarah pada peraturan-peraturan yang berlaku ya. Jadi melakukan perencanaan waktu dan tipe kegiatan seperti apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian tahapan terakhir yaitu perencanaan materi dan kegiatan apa ya. Materi dan kegiatan yang nanti akan dilakukan seperti apa. Ini harus direncanakan matang-matang ya. Jadi tidak sekedar besok pondok Ramadan nanti kegiatannya monggo silakan Bapak Ibu guru melakukan kegiatan sendiri ya, seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi, tujuan daripada diadakan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan tadi ya tidak semuanya bisa tercapai. Kalau ini sudah direncanakan, di-prepare dengan baik, insya Allah pelaksanaannya akan menjadi baik. Nah ini mumpung ada waktu, insya Allah minggu depan ini sudah mulai masuk awal Ramadan, ini masih ada beberapa hari bisa kita melakukan pembentukan tim, perencanaan waktu dan tipe kegiatan, dan kemudian perencanaan materi dan kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau ini sudah, ya ini perlu kami sampaikan beberapa tipe kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan. Ini saya mengadop dari juknis pelaksanaan pondok Ramadan yang dibuat oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur untuk juknis ini yang di tahun 2023. Insya Allah yang juknis 2024 ini masih proses ada review, insya Allah tidak jauh berbeda. Kalau sesuai dengan juknis yang dibuat oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur, itu ada 3 tipe ya untuk jenjang PAUD atau jenisnya. Tipe A, kegiatan pondok Ramadan dilaksanakan 3 hari dan 1 hari dilaksanakan bermalam. Nah ini memang beberapa lembaga ada yang menggunakan ini. Kembali lagi disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lembaga masing-masing. Kemudian kalau tipe B, pelaksanaannya hanya 2 hari dan 1 hari dilaksanakan kegiatan bermalam. Kalau tadi kan 3 hari, di 2 hari tanpa bermalam, seharinya bermalam. Kemudian yang tipe B 1 hari tanpa bermalam, 1 harinya bermalam. Kemudian masih ada pilihan lagi tipe C, yaitu dilaksanakan 5 hari, tiap harinya dilaksanakan selama 2 jam ya, ini minimal 2 jam dalam 1 hari. Nah, pelaksanaannya 5 hari. Apakah ada boleh melakukan di luar ketiga tipe ini? Monggo ya, tidak ada masalah. Kembalikan kepada lembaga masing-masing, menyesuaikan ya, menyesuaikan seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa melakukan sesuai dengan juknis yang ada ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di pesantren Ramadan atau kegiatan pondok Ramadan? Yang pertama yaitu
puasa Ramadan yang tadi disampaikan oleh Bu Susi, anak-anak diajak, dilatih untuk berpuasa. Maka ketika pada saat kegiatan pesantren Ramadan atau pondok Ramadan, anak-anak ya kita upayakan untuk tidak membawa bekal, ya, membawa bekal. Walaupun mungkin kita pakai tipe yang terakhir ya, yang 5 hari dengan setiap 1 hari 2 jam seperti itu, nggak usah bawa bekal untuk melatih anak-anak. Ya, latihan anak-anak berpuasa itu ya nggak mungkin lah kita lakukan langsung sehari penuh, ya, mulai dia tidak makan dan minum mulai dari terbitnya matahari atau sampai dengan terbenamnya matahari, mulai dari sahur sampai menjelang nanti maghrib, ya kalau mereka mampu nggak ada masalah. Kalau tidak mampu karena mereka masih belum punya kewajiban, ya kita latih, ya mungkin dari duhur dulu. Kalau memang dari duhur yang nggak kuat, ya bisa kita turunkan mungkin jam 11, mungkin jam 10. Nggak apa-apa, sehari seperti itu, kemudian hari berikutnya naik lagi, hari berikutnya naik lagi, nggak ada masalah. Namanya belajar, latihan. Nah, ini perlu kita lakukan, ya. Kita kenalkan sejak usia ini. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu praktek kegiatan ibadah. Banyak hal macam-macamnya yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Susi, mungkin praktek ibadah sholat, praktek wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian di kegiatan pesantren Ramadan yaitu penyampaian tentang materi agama, materi-materi keagamaan. Banyak hal tadi seperti sirah Nabi atau cerita Nabi, menjelaskan tentang apa itu puasa, apa itu zakat, manfaatnya puasa apa, manfaatnya zakat apa, misalnya amalan-amalan di bulan Ramadan itu apa saja yang bisa dilakukan, ya semacam itu. Dan yang terakhir yaitu kegiatan bakti sosial atau melakukan kunjungan ke panti asuhan atau melakukan pengumpulan zakat fitrah, yang dimana setelah dikumpulkan zakat fitrah itu disalurkan kepada yang berhak atau pemberian santunan, monggo ya selesaikan. Ini tujuannya adalah itu tadi, menanamkan kepada anak-anak rasa syukur, kemudian saling berbagi dan lain sebagainya, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini sedikit gambaran materi kegiatan Ramadan atau kegiatan pondok Ramadan. Yang pertama tentang puasa Ramadan yang tadi sudah saya sampaikan, ya, membahas tentang seputar puasa. Kemudian amalan bulan Ramadan, amalan-amalan amalan apa saja yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak, mungkin tentang taraweh, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Kemudian baca tulis Al-Quran, kita kenalkan anak-anak selain membaca, ya anak-anak kita ajarkan untuk menulis, ya walaupun hanya sekedar menulis huruf hijaiyah, itu kita kenalkan. Kemudian materi tentang akhlak mulia, ya, akhlak yang baik, perilaku yang terpuji, dan juga dikenalkan perilaku yang tidak terpuji. Kemudian tentang materi zakat fitrah, materi tentang Idul Fitri, kemudian materi tentang kisah Nabi, Rasul, dan sahabat Nabi. Dari beberapa materi ini apakah harus tersampaikan semua kepada anak-anak? Ini lembaga bisa membagi, mungkin untuk puasa itu materinya apa saja, puasa Ramadan kita sampaikan, kita sesuaikan dengan tingkat usia. Oh, untuk materi pengenalan puasa mungkin ini lebih kita kenalkan untuk di usia kelompok A, usia 4 sampai 5 tahun. Tentang hal-hal yang membatalkan puasa itu bisa dikenalkan di kelompok B, monggo. Jadi ada pembagian. Kalaupun 1 tahun dengan materi yang sama, tapi ada tingkatan, mana tingkatan untuk kelompok A, mana tingkatan untuk kelompok B. Maka yang tadi saya sampaikan tahapan persiapan pondok Ramadan menyiapkan materi ini adalah tujuannya adalah ini. Jadi, kita sepakat nih materinya ini, untuk kelompok A materinya ini,
kelompok B ini grade-nya lebih tinggi. Ya, kalau ada memang ada kelompok bermain ya kita bagi gimana untuk kelompok bermain porsinya materinya apa. Jadi tidak flat sama antara kelompok A, kelompok B sama mengenalkan tentang niat puasa kan gitu. Tahun depan tetap aja niat puasa. Anak-anak pasti yang kelompok B sudah hafal. Ya, sudah tahu, sudah paham, ngerti dan sebagainya. Nah, ini tujuannya kenapa di tahapan persiapan tadi harus menentukan materi apa yang akan kita lakukan. Dan ini pun bisa kalau memang mau diintegrasikan menggunakan TP-TP di kurikulum Merdeka juga bisa, nggak ada masalah. Kegiatan Pondok Ramadan kita bisa masukkan ke dalam topik kegiatan topik pembelajaran di sekolah, kegiatan intra ya bisa sama saja kan gitu. Mau dijadikan proyek P5-nya untuk kegiatan berbagi bahwa aku dan kamu saudara ya, topik itu ya monggo untuk P5-nya bisa seperti itu ya, bisa diintegrasikan. Jadi kegiatan Pondok Ramadan atau kegiatan pesantren Ramadan ini bisa berdiri sendiri, bisa integrasi masuk di dalam kegiatan intrakurikuler dalam kegiatan penerapan kurikulum Merdeka. Loh, bagaimana Pak Ikhwan kalau dengan tipe-tipe kegiatan yang tadi disampaikan sesuai juknis yang sudah dibuat oleh Kemenak, bisa jadi itu sebagai kalau misalnya di kurikulum 13 itu dijadikan sebagai puncak temanya, nggak ada masalah. Puncak tema itu tidak hanya dilakukan satu hari. Atau kalau di kurikulum Merdeka selebrasinya, ya, itu bisa dijadikan seperti monggo. Bisa, semuanya itu bebas bisa diatur ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya untuk pelaksana kegiatan pesantren Ramadan atau pondok Ramadan itu siapa saja? Ya, yang pertama yang jelas adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah orang tua. Kita bermitra dengan orang tua. Jangan hanya kita saja, hanya kepala sekolah dan pendidik saja. Kita bermitra dengan orang tua. Seperti yang tadi disampaikan di best practice-nya Bu Susi, itu adalah bagaimana bermitra bekerja sama dengan orang tua. Ya, sama-sama mungkin mau kegiatan pesantren Ramadan, mau kegiatan bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, ya kita bisa bekerja sama dengan orang tua, tidak hanya dalam hal mengumpulkan bahan makanan pokok atau infak dan sedekah untuk dibawa ke sana. Mungkin kerjasama bisa jadi sampaikan mungkin mencari tempat untuk sasaran tujuan santunan dan sebagainya, dan menyiapkan hal-hal yang lainnya berkenaan dengan kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan. Ya, itu. Nah, ini sedikit gambaran dari saya tentang contoh perencanaan kegiatan. Kalau nanti misalnya ini bebas, ini hanya saya memberikan gambaran saja kepada Bapak Ibu guru sekalian. Contoh perencanaan kegiatan pesantren, misalnya 5 hari, yang 1 hari 2 jam. Ada diawali dengan pembiasaan sholat duha, pengenalan bacaan Al-Quran, misalnya murojaah, atau yang tadi BTA ya, baca tulis Al-Quran, seperti itu. Itu kan hal yang rutin biasanya dilakukan di pesantren atau di pondok kan seperti itu. Kemudian pengenalan tentang puasa di hari pertama dengan cerita tentang kisah Nabi. Di hari kedua, kegiatan 1 dan 2 hampir sama. Yang ketiga, mengenalkan tentang amalan bulan Ramadan. Nah, kemudian di akhir ada cerita tentang kisah Nabi dan seterusnya sampai hari kelima. Monggo bisa dirancang sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing. Atau kalau memang dimasukkan pada kegiatan intrakurikuler pada penerapan kurikulum Merdeka, monggo silakan TP mana saja yang bisa masuk di dalam kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan atau pondok Ramadan. Jadi intinya di dalam kegiatan pesantren Ramadan atau pondok Ramadan, full kegiatannya adalah tentang pendidikan agama Islam, mengenalkan materi-materi agama semacam itu. Nah, ini ada beberapa contoh. Kalau tadi dicontohkan agenda atau kegiatan
amalan Ramadan yang bisa dilakukan oleh anak, ya. Contohkan tadi Bu Susi sudah mencontohkan, ini sama ya. Kalau tadi kan kegiatan apa saja, ini bentuk-bentuk pembiasaan. Jadi mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, nah, kegiatan puasa mungkin ini bisa dituliskan atau dicentang sebagainya. Sholat ini ada berapa ini, ada 5 ya, 5 waktu, 5 lingkaran. Ketika anak-anak itu sholat bisa dicentang atau bisa juga dengan stiker. Kalau di lembaga kami anak-anak kalau sudah selesai sholat dia memberikan stiker di sini. Misalnya ini sholat duhur atau sholat asar dan sebagainya. Ini bisa ditambahkan mana yang duhur, asar dan sebagainya dengan simbol-simbol. Anak-anak kan pasti paham, senang. Jadi selesai melakukan kegiatan, anak-anak mencetang atau menempelkan stikernya. Ini anak-anak sendiri. Kalau hanya sekedar nyentang, ngasih stiker atau apa, itu anak-anak kan senang kok. Anak-anak bisa. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Tujuan dari kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan yaitu melatih mandiri. Jadi tidak harus dibantu. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Susi, bagi anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang mungkin masih belum mampu, perlu pendampingan, nggak ada masalah didampingi dengan orang tuanya. Ketika anak-anak itu sudah mampu, ya bisa kita lepas ya mandiri. Apapun yang dia lakukan didampingi sambil dilakukan pengamatan oleh orang tua dan juga oleh guru. Ya ada yang masih belum sesuai, ya perlu kita lakukan pembimbingan. Ya, ini ada juga kegiatan ngaji, sedekah dan kegiatan terawih. Ini hanya bentuk sederhana aja. Dan lembaga bisa ini dalam bentuk poster ya. Saya tulisin nama lembaganya dan sebagainya, nama anak dan sebagainya. Nah, kalau ingin yang mudah ya, tidak dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk lembaran kertas biasa, sama saja. Nah, ini saya contohkan agak sedikit kompleks ya, sedikit jauh dari apa yang tadi. Nah, ini ada agenda kegiatan Ramadan. Ya, ini kegiatan dimulai dari pagi sampai kegiatan anak bangun sampai tidur kembali. Jadi seperti itu. Ini seperti kegiatan tadi mengamalkan amalan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena mandi ya. Nah, adab mandi. Ketika masuk kamar mandi dia membaca doa, keluar kamar mandi baca doa. Ada tanggalnya, ketika anak-anak melakukan bisa dicentang atau bisa diberikan stiker dan sebagainya. Ya, kemudian makan. Nah, makan di sini tidak hanya sekedar yang dimaksud di sini makan tidak langsung makan. Mungkin sebelum makan ada doa sebelum makan, doa selesai makan, semacam itu. Ya, kemudian dia dalam saat makan itu mengambil sendiri ya tanpa bantu oleh guru. Apapun yang dilakukan, jadi guru itu jangan khawatir, jangan takut lah nanti kalau ngambil sendiri berceceran, berserakan. Ya memang kalau awal seperti itu. Nah, dengan berceceran, berserakan ini menjadi pembelajaran. Jadi pengalaman belajar anak. Di situ kita sampaikan, loh ini kok berceceran nak, nggak kok berserakan. Ayo coba ngambilnya pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai berserakan. Ini jadi pengalaman. Ini yang berserakan, berceceran, kalau kotor, yuk diambil terus dibuang di tempat sampah. Nah, itu kan pembelajaran juga. Jangan tahu ketika itu berceceran, terus kita bingung, kadang marah, dan sebagainya. Sehingga sudah, makanya diambilkan aja. Lah. Akhirnya anak tidak bisa mandiri. Ya. Apalagi kalau yang sekolah mengambil tipe belajar yang ada bermalam, nah itu malah lebih bisa ini diterapkan pada saat mau berbuka puasa, dia suruh ngambil sendiri makanannya. Biar dia bertanggung jawab. Kalau ngambilnya banyak, ya harus tanggung jawab dihabiskan. Belinya sedikit, kalau memang kurang dan masih ada, bisa ngambil lagi. Nah, ini ada nilai-nilai pendidikan di situ, ya. Bagaimana guru menstimulasi di awal, memberikan informasi atau pencerahan terlebih dahulu di awal kan seperti itu. Kemudian kegiatan gosok gigi, mungkin habis berbuka atau habis sahur gosok gigi. Kemudian ada praktek pelaksana ibadah sholat mulai dari isya sampai maghrib, kemudian merapikan tempat tidur ya. Kalau misalnya di rumah, kalau pakai yang tipe tadi bermalam, dia mau
sahur, habis sahur ya merapikan tempat tidurnya bagaimana. Nah, kalau yang ambil tipe yang ketiga, yang hanya 2 jam setiap hari, ini bisa dipraktekkan di rumah. Ya, makanya tadi pelaksana kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan, kita melibatkan orang tua sebagai mitra untuk kegiatan ini. Ya, dan ini merapikan alat belajar atau mainan yang telah digunakan. Mungkin saat kegiatan di sekolah, pas pesantren Ramadan, pondok Ramadan menggunakan alat belajar, selesai anak-anak disuruh merapikan. Ya, kalau di rumah ya tidak hanya di sekolah aja, bisa juga di rumah juga melakukan hal yang sama. Ya, kemudian ini masih apa namanya berdoa ya, yang makan ya. Kalau tadi di sini ada makan, ini ada doanya ternyata ada di sini ya. Doa makan, belum makan selesai makan, kemudian tidur ya, akan tidur dan bangun tidur ya. Apalagi yang tadi memakai tipe yang bermalam. Kalau tidak bermalam ya di rumah. Ya ini tahunya dari mana? Ya kerjasama dengan orang tua sebagai observer atau pengamat yang mengamati putra putrinya. Lupa orang tua nanti kan malah repot ya. Orang tua repot tapi hasilnya adalah putra putrinya menjadi anak yang baik ya, seperti itu. Tidak semua pendidikan dipasrahkan kepada sekolah atau guru di sekolah sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara Trilogi Pendidikan, bahwa pendidikan itu tanggung jawab dari sekolah, dari orang tua, lingkungan rumah, dan juga lingkungan sekitar anak. Ya, ini orang tua juga ikut terlibat di dalam kegiatan mendidik anak-anak. Karena pendidikan yang pertama diperoleh oleh anak adalah dari lingkungan keluarga, dari orang tuanya, dan lingkungan sekitar yang ada di rumah. Ya, itu. Kemudian berlatih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi kalau anak-anak itu puasa, tadi latihan puasa ya, dan centang, beristighfar, dan melakukan kegiatan olahraga pada pagi hari. Jadi puasa tidak menghalangi segala hal, tetap pagi olahraga juga biar badannya tetap sehat, puasanya nggak lemes, ya nggak ngantukan dan sebagainya. Ya ini bagaimana guru bisa menyampaikan hal sebagai inspirasi awal, yang memberikan inspirasi awal kepada anak-anak. Kemudian melakukan kegiatan mengaji di rumah atau di TPI yang tadi disampaikan oleh Bu Susi. Nah, jadi tidak hanya di sekolah, misalnya yang pakai tipe yang nomor 5 ya, tipe C ya, maaf, yang 5 hari itu, setelah di sekolah cuma 2 jam, mungkin sore ada kegiatan ngaji di rumah, ikut ya, monggo gitu, atau ikut tadarus ya. Sebenarnya kan anak-anak seneng ya ikut tadarus. Ada beberapa masjid memang yang disiapkan ya tadarus itu khusus, ada tempat untuk orang dewasa, ada khusus untuk anak-anak, itu ada juga yang semacam itu ya, gantung dari lingkungan masing-masing. Kemudian di sini ada catatan, ini fungsinya apa? Kalau ini memang dilakukan di rumah, mungkin ada catatan-catatan informasi yang diberikan oleh orang tua berkenaan dengan kegiatan agenda Ramadan yang dilakukan di rumah ya. Kemudian tanda ini tanda orang tua, guru kelas, kepala sekolah atau kepala lembaga, nah, sebagai bukti untuk laporan kegiatan anak-anak ini. Nah, kegiatan ini ya upayakan tidak hanya pada saat Ramadan ya, bisa dilakukan, diimplementasikan untuk kegiatan yang lain di luar bulan Ramadan. Nanti isinya semacam ini mungkin bisa menyesuaikan ya. Sebagai bentuk ucapan apresiasi, terima kasih kepada anak-anak telah melakukan kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan, ya diupayakanlah lembaga itu bisa memberikan yang namanya sertifikat ya. Ini contoh, ini contoh saja. Monggo untuk model, bentuk dan sebagainya silakan menyesuaikan dengan di lembaga masing-masing mau pakai bentuknya seperti apa. Ini hanya contoh saja sertifikat sebagai ucapan tanda terima kasih kepada anak-anak telah mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Terakhir, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai wacana untuk kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan membawa hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Mungkin itu untuk selanjutnya.
Bu Susi, mungkin kalau ada teman-teman yang mau Ada ini Bu Siti Aisyah ini kayaknya sudah raise hand Pak Ihwan. Silakan monggo. Bu Siti Aisyah bisa langsung bertanya. Bu Siti Aisyah masih ada di tempat. Ya, atau mungkin ada teman-teman yang lainnya yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Bapak Ibu semua. Silakan di kolom chat ada. Mungkin di kolom chat tuh. Baik, sepertinya tidak ada. Jam-jam ngantuk ya. Itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Mana kita ingin mendengarkan nih pengalaman teman-teman, mungkin ada hal-hal yang mungkin lebih ini ya Pak, lebih baru gitu ya, lebih bagus gitu ya Pak Ikhwan gitu ya, yang bisa di-sharingkan gitu di sini. Monggo, silakan. Bu Bidayatul mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak. Di beberapa daerah Surabaya hujan ini. Oh, iya. Deras. Mungkin cukup Pak Ikhwan. Itu mungkin link presensi sudah di-share ya teman-teman semua di chat, di kolom chat oleh Pak Bagus. Silakan untuk yang hadir bisa mengisi presensinya agar bisa mendapatkan sertifikat ya. Jadi teman-teman yang mengisi link presensi hari ini yang akan mendapatkan sertifikat untuk kegiatan hari ini ya. Baik, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan apa yang disampaikan, bisa dilaksanakan juga, mungkin ditambahkan untuk kegiatan-kegiatan di lembaga Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan seperti yang kami sampaikan tadi ya. Gitu ya Pak Ikhwan? Iya, kalau memang nggak ada, ya, monggo. Silakan Pak Ikhwan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya yang mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini. Itu beberapa sedikit gambaran inspirasi mungkin dari kami ya dan juga Bu Susi untuk kegiatan-kegiatan yang yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk anak-anak jenjang PAUD ya. Nah, ini harapannya ini adalah momen yang sangat tepat ya untuk di bulan Ramadan ini. Mari kita memberikan penanaman pendidikan agama kepada anak-anak ya, supaya untuk menjadikan dasar kepada anak-anak untuk ke depan menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa ya, seperti itu, anak-anak yang memiliki akhlak mulia. Saya kira mungkin itu yang bisa Untuk kami materi gimana Pak Ikhwan, materi Pak Bagus? Yeah. Materi mungkin teman-teman butuh materinya bisa diperoleh di mana Pak Bagus? Sudah Bu, di www.gurubisaberbagi.my.id. Oke, untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan materi sore hari ini bisa diperoleh di link yang sudah disebutkan oleh Pak Bagus ya. Mungkin di grup WA juga sudah disampaikan ya Pak Bagus? Iya. Oke, silakan Pak Iwan. Terima kasih. Saya kira mungkin itu kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kegiatan webinar di komunitas Guru Bisa Berbagi dengan materi dan topik-topik yang mungkin akan lebih menarik bagi Bapak Ibu sekalian.
Dari kami berdua ada kurang lebihnya mohon maaf kalau memang sudah tidak ada yang bertanya kembali dan kegiatan webinar pada sore hari ini bisa kita akhiri. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya materi yang kita sampaikan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi bisa di itu ya, sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruang.